Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Suwanda dengan NIM 2400611 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir individu saya dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Pendidikan Etika dan Moral pada lembaga-lembaga dasar, menengah, dan tinggi. Baiklah, kita akan memasuki slide yang pertama, yaitu tentang latar belakang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif para peserta didik. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi akademik. Jadi, pendidikan karakter itu juga membina kepribadian, budi pekerti, dan akhlak mulia di setiap jenjangnya. Yang kedua, itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini membahas tentang bagaimana implementasi pendidikan di sekolah, di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dan bagaimana etika dan moral pada lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tujuan makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui implementasi implementasi karakter peserta didik pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana etika dan moral pada lembaga-lembaga pendidikan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Implementasi pendidikan karakter pada pendidikan dasar. Baik, yang pertama yaitu pendidikan karakter di pendidikan dasar. Yang pertama yaitu konsep pendidikan karakter di sekolah merupakan bagian penting dari pendidikan yang holistik berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain dengan secara hormat. Yang selanjutnya yaitu metode implementasinya. Metode implementasi pada pendidikan dasar ini yang pertama yaitu pembelajaran tematik. Contoh pembelajaran tematik ini adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang dimana mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pembelajarannya. Jadi pada setiap mata pembelajarannya itu akan membahas tentang karakter-karakter siswa. Jadi sejak sekolah dasar kita sudah mempelajari karakter kita dari mata pembelajaran di setiap kelasnya. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya seperti kita ambil pramuka. Pramuka itu membentuk karakter kita menjadi karakter yang tangguh, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi di dalam kegiatan itu bukan hanya kegiatan internal saja, tetapi eksternal juga mempengaruhi karakter siswanya. Selanjutnya yaitu teladan guru, di mana siswa menjadikan guru sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai acuan terhadap pembentukan karakter siswa, apalagi anak sekolah dasar yang sangat mematokkan guru sebagai pedoman mereka. Slide selanjutnya yaitu ada tantangan di dalam pendidikan karakter di pendidikan dasar. Apa saja tantangannya? Yang pertama ada tidak adanya kurikulum yang khusus untuk pendidikan karakter. Itu salah satu tantangan. Contohnya seperti tidak ada pembelajaran khusus yang membahas tentang karakter-karakter siswa. Jika pendidikan agama Islam dan pendidikan Pancasila itu juga membahas karakter, tetapi mata pembelajaran yang khusus ke karakter itu tidak ada. Selanjutnya ada kurangnya waktu yang tersedia. Jadi, kurangnya waktu bagi guru untuk memberikan contoh yang baik itu hanya pada waktu di sekolah saja. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari orang tua, di mana orang tua zaman sekarang itu banyak yang mengekang anaknya untuk kamu harus mendapatkan juara, sehingga siswa tersebut
mau tidak mau karakternya harus dituntut oleh orang tuanya, sehingga bisa jadi anak tersebut hanya mencontek tanpa menerapkan karakter yang baik untuk mendapatkan juara kelas tersebut. Baiklah, di slide selanjutnya itu ada pendidikan karakter di pendidikan menengah. Konsepnya, di jenjang pendidikan menengah, fokus pendidikan karakter lebih pada pengembangan diri dan kesadaran moral. Jadi di usia anak sekolah menengah itu, pendidikan karakter sudah terbentuk walaupun belum sempurna. Yang kedua yaitu metode implementasinya. Yang pertama ada pembentukan karakter yang terpadu dengan pembelajaran pada mata pembelajaran. Contohnya kita ambil pada pembelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu sangat mengembangkan nilai-nilai moral, sosial, agama, dan pertahanan maupun keamanan. Baiklah, di slide selanjutnya itu ada tantangan dalam pendidikan karakter di pendidikan menengah. Tantangan yang pertama yaitu tekanan akademis yang tinggi dapat mengurangi fokus pada pendidikan karakter. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tekanan akademis, di mana ada tuntutan yang mengharuskan kita berhasil, tetapi tidak berpacuan pada karakter. Bagaimanapun aku harus bisa, tetapi dia tidak memikirkan cara untuk mendapatkannya, tetapi dia harus dapat dan tidak memikirkan akibatnya. Yang kedua, ada perkembangan teknologi yang mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Di era globalisasi, para anak remaja sudah banyak yang mempunyai ponsel, di mana isi ponsel tersebut kita tidak tahu apa isinya, apa yang ditonton, sehingga mempengaruhi karakter siswa tersebut. Jadi, pada era globalisasi ini, pandai-pandai kita mengolah ponsel kita sendiri dengan memanfaatkan di hal-hal positif seperti pembelajaran. Di slide selanjutnya itu ada pendidikan karakter di pendidikan tinggi. Konsepnya, pendidikan karakter di jenjang ini melibatkan pengembangan etika profesional dan tanggung jawab sosial. Jadi pengembangan pada karakter di pendidikan tinggi ini sudah mulai meluas, karena para mahasiswa itu sudah dididik dari tingkatan dasar. Metode implementasinya, yang pertama ada mata kuliah khusus. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal itu ada mata pembelajaran khusus karakter. Di pendidikan tinggi juga ada mata kuliah khusus. Harusnya dengan cara memberikan mata kuliah khusus yang membahas tentang karakter-karakter siswa, karakter yang membentuk kap yang positif. Yang kedua ada program pengabdian masyarakat KKN, kuliah kerja nyata, di mana mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk mempraktikkan, melakukan studi kampus dengan program kuliah kerja nyata, di mana di dalam KKN tersebut itu kita dibina bagaimana karakter kita, terbentuknya karakter yang jujur, tanggung jawab, disiplin. Selanjutnya ada keteladanan dosen. Jadi dosen itu sangat menjadi acuan bagi mahasiswanya. Contohnya saja ketika dosen tersebut tidak mempersilahkan mahasiswa yang terlambat lebih dari 20 menit, maka hal tersebut akan berdampak kepada mahasiswa yang lain. Jadi mereka akan berpatokan seperti, saya besok tidak boleh telat lagi, karena dengan bapak ini atau dengan ibu ini ketika telat saya tidak boleh masuk, seperti itu. Jadi lebih membina karakter yang disiplin dan tanggung jawab. Tantangan pada pendidikan karakter di pendidikan tinggi ini, yang pertama ada perbedaan pandangan tentang pentingnya pendidikan karakter di kalangan akademis. Jadi adanya pandangan dari berbagai pihak tentang pentingnya pendidikan karakter ini. Jadi akan berdampak konflik karena perbedaan pandangan tersebut. Itu menjadi salah satu tantangannya. Tantangan yang kedua itu ada keterbatasan waktu untuk kegiatan yang berfokus pada karakter di tengah beban studi yang berat. Jadi keterbatasan waktu, di mana beban studi atau tugas-tugas yang menumpuk itu akan berdampak pada karakter kita. Contohnya saja ketika kita mempunyai tugas
Tugas tersebut adalah tanggung jawab kita, sehingga karakter-karakter itu banyak yang terbentuk secara negatif, seperti dikasih deadline 1 minggu, kita mengerjakan H1 deadline yang akan kita kumpulkan tersebut, maka itu membentuk karakter yang negatif, seperti tidak disiplinnya waktu, tidak pandai mengatur manajemen waktu. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua tentang pendidikan etika dan moral pada lembaga-lembaga dasar, menengah, dan tinggi. Yang pertama ada pengertian pendidikan etika dan moral. Pendidikan etika adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk perilaku dan sikap baik melalui pemahaman nilai-nilai etika. Sementara itu, pendidikan moral berfokus pada pengembangan akhlak dan budi pekerti. Slide selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan etika dan moral. Yang pertama ada pembentukan karakter. Dengan kita mementingkan etika dan moral, maka terbentuknya karakter pada diri kita. Yang kedua ada pencegahan perilaku negatif, di mana etika dan moral itu dapat mencegah perilaku-perilaku negatif. Karena seorang yang mempunyai etika yang baik, maka jalan hidupnya itu kebanyakan yang positif saja, karena dia lebih ke positive thinking. Yang ketiga ada penguatan identitas nasional. Slide selanjutnya, implementasi pendidikan, etika dan moral pada lembaga pendidikan. Yang pertama, itu lembaga pendidikan dasar, yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam kurikulum. Seperti guru tersebut pada lembaga tersebut menerapkan kurikulum K13 di mana siswa lebih mementingkan karakternya dibandingkan hasilnya, jadi lebih ke proses. Yang kedua ada pembelajaran berbasis teladan, di mana lembaga pendidikan harus menerapkan teladan yang baik, teladan yang positif kepada siswanya agar dicontoh. Yang ketiga ada penggunaan media pembelajaran yang mengajarkan nilai moral. Itu seperti contohnya media handphone. Handphone itu salah satu media yang dapat digunakan untuk membentuk karakter yang positif, tetapi dengan cara yang positif. Kita dapat mengakses internet di dalam ponsel tersebut, yaitu kita membuka jurnal, artikel, ataupun apapun yang bertentangan dengan proses pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu lembaga pendidikan menengah. Yang pertama ada pendekatan psikososial dan konseling, di mana lembaga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsul kepada seorang guru, sehingga seorang guru tersebut dapat mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut, kenapa karakter siswa tersebut malas atau jarang masuk kelas. Itu harus ditangani dengan cara konsul kepada contohnya salah satu lembaga yaitu yang ada di sekolah yang menangani konseling, yaitu guru bimbingan dan konseling atau BK. Yang kedua ada peran guru sebagai teladan. Seperti contoh yang saya sebutkan pertama, lembaga itu sangat penting untuk dicontoh, untuk sebagai teladan para siswanya. Yang ketiga ada pengembangan program anti-bullying dan toleransi, di mana lembaga, sekolah, atau guru memberikan program anti-bullying atau dinamakan dengan sosialisasi pembinaan tentang pencegahan atau penerapan no bullying di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan tinggi. Yang pertama ada integrasi dalam kurikulum akademik, di mana dosen atau lembaga memberikan layanan kepada mahasiswa di dalam setiap kurikulum akademiknya. Yang kedua ada pendidikan etika melalui diskusi dan studi kasus. Contohnya seperti para guru atau para dosen memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut dapat membentuk karakternya, membentuk etika dan moral dengan cara berdiskusi bersama, menerapkan sikap-sikap yang positif.
Selanjutnya ada pembelajaran berbasis layanan sosial dan pengabdian masyarakat. Contohnya seperti KKN tadi, kuliah kerja nyata, di situ dapat mengembangkan etika dan moral yang baik. Selanjutnya ada tantangan dalam pendidikan etika dan moral. Yang pertama ada keterbatasan kurikulum. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu sangat memberikan dampak yang positif maupun negatif kepada pribadi atau masyarakat, karena lingkungan adalah salah satu acuan kita dalam membentuk karakter dan jiwa sosial. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu di era globalisasi ini banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi. Contohnya seperti telepon genggam yang kita punya saat ini, banyak sekali yang memberikan dampak negatif kepada seorang pelajar. Contohnya dengan memanfaatkan ponsel dengan hal-hal yang negatif. Saya akan memberikan contoh, banyak sekali kalangan remaja maupun dewasa bermain judi online sehingga berdampak buruk. Kesimpulan dari seluruh materi yang bisa saya sampaikan yaitu pendidikan karakter dan pendidikan etika moral memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku peserta didik di semua tingkatan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Implementasi pendidikan, karakter, dan etika pada masing-masing jenjang pendidikan menghadapi tantangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan mampu berperilaku baik dalam masyarakat. Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.